Teman-teman, kadang-kadang pernah nyadar nggak sih? Kadang-kadang kalau kita lagi bepergian, kita kan suka pusing tuh sama yang namanya baterai yang habis. Nyari colokan juga repot, kadang-kadang nggak ketemu. Dan kalau kita mau ngandelin power bank, biasanya lama banget kan potensi ngecharge-nya dibandingin kalau kita colok langsung di colokan listrik. Nah udah gitu, dia juga suka bikin panas pula kan power bank itu. Padahal sebenarnya yang dibutuhin tuh sebenarnya simple, yaitu sebuah power bank yang beneran bisa sat-set pas ngecas, bukan cuma sekedar modal kapasitas gede-gedean doang, tapi juga outputnya tuh bisa mantep banget. Nah buat kita yang membutuhkan solusi tersebut, kali ini Pichel kedatangan nih sebuah power bank yang punya kapasitas besar dan dipadukan dengan output daya yang serius. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah power bank dari Cuktek, yaitu Cuktek 10 Plus Power Bank. Ini bisa dibilang adalah abang dari Cuktek 10 Mini Power Bank yang sebelumnya pernah kita bahas. Secara ukuran memang dan juga secara spek jelas ini sudah jauh naik kelas. Bodinya lebih rigid, kapasitasnya lebih besar, dan secara logika harusnya juga lebih powerful, terutama buat pemakaian sehari-hari. Jadi biar lebih jelas, langsung aja kita bedah produknya. Secara kemasan, produk ini sudah terasa proper dan premium. Cuktek menggunakan kemasan karton dengan desain 5 panel hanger yang dipadukan dengan finishing matte yang lebih elegan. Sementara outline dan beberapa selling point dibuat glossy agar jadi lebih menonjol. Tata letak informasinya juga disusun lebih rapi. Bagian depannya difokuskan untuk menampilkan desain produk dan juga poin-poin unggulan. Sedangkan bagian belakang berisi spesifikasi lengkap, informasi sertifikasi, serta kode produksi. Jadi nggak cuma looks premium, tapi juga dia mengedepankan akan unsur informatifnya juga. Lebih lanjut nanti kalau teman-teman buka akan kotak paket penjualannya, maka ini akan berisi satu unit Cuktek 10 Plus Power Bank, satu buah kabel USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang 50 cm, dan yang ketinggalan juga sebuah manual book. Jadi memang secara kelengkapan ini udah tergolong esensial, apalagi kita di sini udah dapat kabel juga, jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot beli charger tambahan. Dan sekedar informasi juga, di toko resminya nanti udah tersedia aksesoris produk ini macam kayak pouch ataupun juga silicone case. Jadi buat teman-teman yang mau nyari, biar lebih aman ya kan, bisa juga dibeli. Secara desain maka produk powerbank ini tuh kelihatan memang simple, tapi dia juga tetap punya kesan futuristik. Bodinya memang minimalis, sementara layar TFT di depannya bikin tampilannya jadi lebih modern. Desain kayak gini memang lagi sering dipakai nih, terutama di produk-produk premium, karena kelihatan clean dan juga nggak berlebihan. Sementara untuk pilihan warnanya sendiri memang tersedia dua varian, yaitu black dan juga grey. Dan untuk varian yang Pichel review kali ini, itu adalah varian yang warna blacknya. Selain itu, bagian luar produknya pun juga dilengkapi dengan finishing matte. Dan sekilas ini ngasih kesan seperti menggunakan material metal. Padahal sebenarnya sih produk ini masih menggunakan plastik ya. Nah, tapi memang ini bukan sembarang plastik teman-teman, karena Cuktek menggunakan V0 Fire Resistant material yang udah punya standar ketahanan api, sehingga lebih aman lah terhadap panas berlebih termasuk korsleting dalam. Ditambah lagi material ini bikin bodinya memang terasa lebih firm, padat, dan berisi saat digenggam. Nah untuk hasil hitung-hitungannya, memang Pichel waktu ukur dimensinya, maka produk ini berada di 15 dikali 5 cm, dengan ketebalan di 3,5 cm dan bobotnya di 344 gram. Jadi meskipun secara ukuran bukan yang paling mungil, tapi ini masih tergolong compact, karena cuma seukuran botol kaleng Coca-Cola. Ini bisa dibilang masih sling bag approved lah ya, jadi dompet, HP, powerbank masih muat. Ya kan, asal jangan dicopet aja kan. Bahaya juga nih kalau copetnya. Mahal juga masalahnya guys. Lanjut lagi, sekarang kita bahas detail desainnya. Dimana pada bagian depan nanti langsung terpampang Smart TFT Color Display yang tergolong informatif. Jadi di sini kita bisa mantau tuh kayak persentase baterai, input-output, voltase, serta arus pada tiap portnya. Masuk lagi masih seputar dengan informasi di layar. Nanti terdapat juga estimasi waktu charging, estimasi waktu daya powerbank, mode low power current, sampai informasi device yang lagi di charge. Dan nggak cuma nampilin aja, masih di area yang sama juga terdapat sebuah tombol fisik untuk keperluan navigasi. Dan untuk navigasi lengkapnya langsung Pichel tampilin aja di sini biar lebih jelas. Selanjutnya turun ke bawah, nanti dari area layar terdapat juga branding Cuktek, angka 10, dan juga Dark Knight untuk varian warna produk ini. Dari depan nanti kita pindah ke bagian belakang, di mana di sini nanti diberikan tekstur ukiran yang bikin gripnya jadi lebih nyaman, dan tampilannya juga jadi jauh lebih estetik. Terdapat juga label 52,92 Wh atau 54 Wh Airline Safe yang menandakan powerbank ini masih di bawah batas maksimum yang ditentukan, yaitu di 100 Wh. Ya sebenarnya sih memang di atas 100 sampai 160 Wh masih boleh-boleh aja, cuma perlu izin dari maskapainya lagi. Kalau ini memang tinggal bawa aja, nggak perlu izin-izinan, ya kan?
Selanjutnya kita pindah ke bagian atas bawah, yang dimana bagian bawah ini cuma ada branding 10 plus yang dicetak secara emboss. Sedangkan bagian atas terdapat deretan port dan juga branding CuckTech 15.000 mAh plus yang dicetak secara glossy. Berbeda dari produk charger, maka label teks di tiap port ini tulisannya lebih sebagai informasi port mana yang bisa input ataupun output, ataupun yang mana yang cuma bisa output doang. Tapi biar lebih gampang untuk kedepannya, maka port yang Cyan ini bakal Pichel sebut sebagai C1, dan USB Type-C di tengah atau Pichel sebut sebagai C2. Sementara USB Type-A ya USB Type-A gitu. Dan terakhir dipindah ke bagian samping-sampingnya, di mana sisi kirinya ini memang tergolong kosongan aja. Sedangkan sisi kanan terdapat informasi daya dan beberapa logo sertifikasi. Salah satunya adalah sertifikasi CCC ya. Ini ngasih tanda kalau produk ini tuh aman, terutama kalau teman keluar masuk di daerah China. Lanjut untuk urusan daya, maka powerbank ini punya kapasitas sebesar 15.000 mAh dengan maksimum output daya di 120 Watt. Besarnya output ini sudah disupport oleh teknologi Adaptive Dynamic Charging atau ADC 2.0. Teknologi ini memungkinkan powerbank mengenali perangkat yang sedang di-charge, lalu menyesuaikan protokol dan aliran daya secara otomatis supaya proses chargingnya tuh tetap optimal dan aman. Cuma perlu diingat ya, bahwa output 120 Watt ini nggak bisa didapat dari semua portnya. Dan untuk pembagian portnya sendiri, maka produk ini memang menyediakan 3 port seperti yang tadi udah Pichel spill, yaitu C1, C2, dan USB Type-A. Dan untuk port C1-nya memang bisa dibilang ini adalah sebagai fitur utamanya atau ujung tombaknya lah. Dimana dia memang udah bisa input dan juga output, dan juga bisa satu-satunya ngasih output daya sampai ke 120 Watt. Sedangkan untuk USB Type-C 2 atau C2 ini maksimumnya cuma bisa di 33 Watt. Dan untuk USB Type-A-nya dia cuma mentok sampai ke 18 Watt doang. Tapi ya, ada tapinya nih. Khusus untuk smartphone yang memang sudah support Universal Fast Charging ataupun UFCS, maka port USB Type-A-nya tuh bisa support naik sampai ke 33 Watt. Jadi balik lagi tergantung akan kompatibilitasnya. Dan memang untuk maksimum watt tiap port yang tadi Pichel sampaikan, ini adalah skema single port charging, dimana kalau kita cuma pakai satu port doang. Sementara kalau powerbank ini dipakai untuk nge-charge lebih dari satu device sekaligus, maka otomatis daya akan terbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing perangkat. Jadi single port, dual port, dan triple port itu beda-beda semua. Dan nggak cuma itu aja, tapi variabel ini juga bergantung dari jenis device apa yang sedang kita charge. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena memang terkait dengan dukungan protokol charging yang tersedia, maka powerbank ini sudah support mulai dari USB Power Delivery, ada juga Programmable Power Supply atau PPS, ada juga Qualcomm Quick Charge, Huawei Fast Charge Protocol, Huawei Super Charge Protocol, sampai Xiaomi Mi PPS. Selain itu nggak cuma smartphone, tapi dia juga sudah kompatibel mulai dari laptop, itu udah banyak banget mulai dari Asus, Dell, Huawei, MacBook, dan masih banyak lagi yang lain. Dan kalau teman-teman ingat tadi waktu kita bahas layar, maka Pichel sempat mention tuh yang namanya fitur Low Current Mode. Jadi buat yang bingung, ini powerbank-nya tuh menyediakan fitur sebagai apa ya, untuk menge-charge perangkat-perangkat yang sensitif, contohnya kayak TWS, smartwatch, ataupun juga smartband. Dan buat akses fitur-fitur ini, teman-teman tinggal klik aja 2 kali tombolnya sampai muncul icon petir. Dan pas Pichel tes sendiri, waktu pindah dari mode standar kepada low current mode, watt yang keluar tuh ternyata nggak ada perubahan. Jadi memang dari sisi performa charging, memang terasa hampir sama-sama aja. Tapi ini lebih ke arah buat menjaga-jaga gitu. Kalau lagi nge-charge perangkat yang butuh daya kecil, maka menurut Pichel lebih baik fitur ini tuh diaktifkan. Karena nggak ada yang tahu kan, kalau tiba-tiba ada lonjakan daya ataupun powerbank salah mendeteksi kebutuhan perangkat, jadi takutnya jebol gitu. Ya kan, kalau kayak gini tuh lebih aman gitu. Dan lebih lanjut, maka powerbank ini juga sudah dibekali oleh sistem Enhanced Safe Protection. Jadi fitur ini untuk monitoring suhu powerbank selama penggunaan. Yang memang berdasarkan klaimnya, proses monitoring ini tuh dilakukan sebanyak 180.000 kali setiap jamnya. Selain itu pun juga terdapat juga 9 lapis sistem proteksi, mulai dari over temperature protection, ada juga short circuit protection, ada juga reset protection, dan masih banyak lagi yang lain. Intinya mah soal keamanan, CuckTech ini udah ngasih pelindungan yang lengkap lah. Ya mirip-mirip kayak powerbank yang mini kemarin, ini juga sudah hadir di sini. Dan terakhir untuk urusan masa pakai, maka klaim dari produk ini tuh dia mengklaim bisa sampai 1000 siklus charging dan juga memiliki retensi kapasitas yang masih di atas 70%. Jadi harusnya untuk pemakaian jangka panjang harusnya ini udah aman lah ya kan. Kalau kita pakai sekali sehari kalau ngecharge pakai powerbank ini ya kan berarti kan 365 1000 dibagi 365 ya mungkin 2 sampai 3 tahun lah. Dan itu pun juga dia masih punya retensi di 70% gitu kan. Berarti kan jangan-jangan bisa sampai kayak 2000, 3000 kali. Itu 6-7 tahun ya hitungannya. Dan seperti biasa, setelah bacain spek dan juga klaim-klaimnya, maka selanjutnya kita akan masuk kepada tes pemakaian realnya. Ya kan, kita nggak akan cuma terima apa adanya doang.
Dan skenario yang Pichel siapin adalah single port, dual port, dan juga hingga triple port charging. Dan tiap pengetesan akan dilakukan selama 15 menit buat ngasih gambaran kalau lagi buru-buru 15 menit itu dapat berapa persen gitu ya kan. Dan yang pengetesan pertama kita mulai dari single port kepada MacBook Pro M1 menggunakan kabel bawaan. Dan hasilnya aliran dayanya tetap stabil di kisaran 52-53 watt. Dan setelah 15 menit baterai laptopnya bertambah 18% dari 35 ke 53%. Sementara kapasitas powerbanknya berkurang sekitar 29%. Selanjutnya masih sama di single port dan sekarang gilirannya kita colokin ke Redmi 15 4G. Dan begitu dicolok, indikator Mi Turbo Charge-nya langsung muncul nih. Dan dia memiliki aliran daya di kisaran 22-24 watt. Dan setelah 15 menit, baterainya bertambah di 16% dari 48 ke 64%. Sementara daya powerbanknya hanya berkurang sekitar 12%. Dan lanjut kalau kita masuk kepada skenario dual port dengan MacBook di port C1 dan Redmi di port C2. Nah yang menarik, pas dua-duanya langsung dicolok, fitur fast charging di Redmi-nya ternyata masih tetap aktif. Jadi walaupun nge-charge laptop barengan dengan HP, HP-nya tetap bisa nge-charge dengan satset dan dengan kemampuan maksimalnya. Hal ini juga terlihat dari aliran dayanya yang selama pengetesan berada di kisaran 35-38 watt untuk MacBook dan 22-23 watt untuk Redmi-nya. Dan hasilnya selama 15 menit, baterai MacBook-nya bertambah 14% dan Redmi-nya pun naik di 15%. Sementara untuk kapasitas daya powerbank-nya dia cuma berkurang sekitar 39% aja. Dan yang terakhir kita masuk kepada skenario triple port di mana kita pakai semua port di powerbank ini. Dan di sini untuk port C1 dan C2 ini memang masih sama. Sementara port USB Type-A-nya kita tambah ke iPhone 8 Plus. Dan saat tes dijalankan, daya yang dari powerbank otomatis terbagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat. Dan skenario ini terpantau fitur fast charging Redmi-nya nggak bisa nyala nih. Sementara selama pengetesan, aliran dayanya terpantau di kisaran 43 watt untuk MacBook, 10 watt untuk Redmi, dan 6 watt untuk iPhone 8 Plus. Hasilnya, setelah 15 menit, baterai MacBook-nya naik 13%, Redmi 15-nya naik 7%, sedangkan iPhone 8 Plus bertambah di 9%. Dan dari pengujian ini, menurut Pichel, powerbank ini beneran layak buat diandalkan, bahkan buat ngecas laptop sekalipun. Dan sebagai perbandingan, waktu MacBook yang sama, Pichel cas langsung pakai charger Chuktek 30 Ultra. Dan daya yang terbaca ada di kisaran 56 watt. Sementara pada pakai powerbank ini selisihnya cuma sekitar 3 watt aja. Yang artinya performa charging yang dihasilkan udah nyaris setara dengan ngecas langsung dari sumber listrik. Jadi kalau lagi kerja di luar, traveling, ataupun juga pas lagi nggak ada colokan listrik, maka performa yang keluar dari powerbank ini tetap kenceng dan nggak kerasa ada penurunan yang berarti. Dan selanjutnya setelah semua pengetesan selesai, nggak lupa Pichel juga ngecek suhu powerbank ini setelah dipakai ngecharge 3 perangkat sekaligus selama 30 menit di suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius. Dan kita juga ngecek suhu powerbank setelah seluruh rangkaian pengujian selesai. Dan hasilnya, titik terpanas berada di bagian depan, berada di area sekitar tombol fisik, dengan suhu rata-rata di 51,2 derajat Celcius dan maksimum di 51,7 derajat Celcius. Sementara di bagian belakang, titik terpanasnya ada di sisi kanan dengan suhu rata-rata 44 derajat Celcius dan maksimum di 47,6 derajat Celcius. Memang bagian depannya tuh terasa cukup hangat ya saat kita sentuh. Tapi mengingat selama pengujian powerbank ini dipakai ngecas laptop dan 2 smartphone sekaligus, menurut Pichel suhu segini masih tergolong wajar. Dan yang terpenting selama proses charging, performanya tetap stabil dan nggak terlihat adanya gejala throttling ataupun juga penurunan daya akibat overheat. Dan setelah kita udah bahas semua potensinya dia untuk ngecharge yang lain, yang ngecas daya. Nah, maka kita nggak kelewatan dong gimana cara kita memperhatikan dan mengecharge powerbank ini. Dan yang menariknya, fitur di powerbank ini adalah dia memiliki kemampuan untuk bisa mengisi sampai 100 watt self-charging. Ya kan? Karena selain cepat buat ngecharge perangkat lain, powerbank ini juga cepat nih saat diisi ulang. Bahkan berdasarkan klaimnya, dalam waktu sekitar 10 menit aja, kapasitas baterai powerbank-nya tuh bisa terisi sampai 30%. Sedangkan untuk mengisi penuh dari 0 itu hanya membutuhkan waktu sekitar 75 menit atau 1 jam 15 menit. Tentu dengan syarat menggunakan charger dan kabel yang mendukung. Dan supaya bisa mendapatkan performa maksimum tersebut, maka Chuktek juga menyarankan menggunakan kabel USB Type-C bawaan yang sudah mendukung daya hingga 240 watt dan arus 6 ampere. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan pakai kabel sembarangan ya, apalagi cuma kayak, oh ini ada kabel nih guys, ya kan? Nah, habis lah kayak gitu, bisa kebakar kalau nggak mampu tuh kabelnya. Dan dengan klaim tersebut, langsung aja kita buktikan dengan ngetes pengisian ulang powerbank ini dari 0 sampai 100%. Dan untuk pengetesannya kita pakai Chuktek 30 Ultra 140 watt dan kabel USB Type-C bawaan agar performanya maksimal. Dan hasilnya saat pertama kali dicolok, daya inputnya langsung nyentuh 93 watt.
Dan setelah sekitar 3 menitan, maka charging rate-nya mulai stabil di kisaran 56-58 watt hingga proses pengisian berlangsung. Dan dengan aliran daya yang besar tersebut, maka Cuktek 10 Plus ini cuma butuh waktu sekitar 1 jam 23 menit sampai penuh. Dan menurut Pichel, buat ukuran 15.000 mAh, hasil ini tergolong cepat lah. Jadi buat yang memang sering-sering mepet waktunya gitu kan, buat kita yang nggak prepare gitu kan, yang kayak mepet-mepet waktunya, siapa ya kalian yang mepet-mepet nih ya? Saya perhatiin ya kalian ya, banyak nih, apalagi anak-anak zaman now ya. Maka nggak usah khawatir, karena Cuktek Powerbank ini sudah bisa mendukung akan kehidupan kita yang serba sat-set itu. Tinggal pakai, udah support 100 watt, dan tinggal colok aja pakai lebih setiap sabawan, langsung deh bisa ngisi tuh sampai penuh ya kan. Tapi ya jangan sampai mepet-mepet lah guys ya. Apapun yang mepet-mepet itu nggak bagus guys. Overall, menurut pribadi Pichel, Cuktek 10 Plus Power Bank ini adalah sebuah produk yang menjadi produk andalan Pichel, terutama buat Pichel pakai sehari-hari. Ini power bank nggak cuma ngandelin kapasitas besar, tapi juga performa chargingnya terbukti beneran setara dengan outlet listrik rumahan. Ditambah lagi dia juga sudah support akan banyak protokol charging. Jadi buat yang punya lebih dari satu ekosistem gadget, nggak perlu repot-repot lagi bawa banyak charger lain lah. Cukup satu ini aja udah bisa kompatibel buat banyak brand. Mungkin menarik kalau kita compare sama 10 mini sebenarnya ya. Maka ukuran ini sedikit lebih besar dan memang lebih berat. Tapi kalau memang dibandingkan dengan performa fitur dan juga kecepatan charging yang ditawarkan, menurut Pichel ini kompromi tersebut masih sangat-sangat sepadan. Tapi sebenarnya Pichel menarik ya, Pichel menantang Cuktek nih. Bisa nggak kalian hadirin power bank yang sama charger yang sekaligus? Jadi nggak usah bawa dua device juga gitu ujung-ujungnya kan. Jadi satu power bank langsung ada colokan listriknya, langsung dicolok gitu dia bisa ngisi gitu kan. Itu kan mind blowing gitu kan. Pichel tuh butuh yang kayak gitu-gitu karena orang yang suka satset dan suka pergi kemana-mana gitu. Dan buat teman-teman yang tertarik, maka link produknya udah Pichel taruh juga di kolom deskripsi. Kalau ada pendapat lain ataupun pengalaman pribadi pakai power bank di kelas yang sama, ataupun jangan-jangan punya pengalaman buruk pakai power bank yang abal-abal, langsung aja tulis deh di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media Pichel serta website melalui link yang ada di kolom deskripsi. Mampir-mampir ya ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu bisa kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tapi bener kan guys, kalau power bank begini langsung bisa dicolok, ya kan? Nggak usah pakai charger lagi. Itu kan lebih mind blowing lagi. Nggak apa-apa deh agak gedean dikit gitu kan. Tapi dia bisa punya kemampuan power bank, kemampuan charging. Aduh. Bisa. Saya yakin kamu bisa, Cuktek. Percaya pada dirimu sendiri.